Guys, sebelum video ini dimulai, mari kita mendukung pemerintahan kita di tengah-tengah pandemik seperti ini. Caranya gampang banget, kalian harus cuci tangan sebelum dan setelah memegang apapun. Jadi apapun yang kalian sentuh harus cuci tangan dulu biar make sure tangan kalian harus bersih. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, tetap aja di rumah demi mendukung pemerintahan kita ini. Jadi ini dia videonya. So guys, welcome back to UpToDate IDN Channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau compare lagi. Compare apa? Compare Samsung A71 versus Realme 6 Pro. Kira-kira mana yang lebih bagus dan apa aja sih keunggulan masing-masing HP ini? Buat yang penasaran ataupun memang cuma mau updated, bisa langsung nonton aja sampai habis. Dan buat kalian baru mampir ke channel ini, selamat datang. Kalau suka dengan videonya boleh like dan bantu subscribe juga. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kedua HP punya ukuran layar yang kurang lebih sama dan pakai aspek rasio 20:9. Samsung ukurannya 6,7 inch, sedangkan Realme 6,6 inch. Desain sendiri menurut gue juga kurang lebih nyaris sama karena mengadopsi notch punch hole. Bedanya, Samsung menggunakan single punch hole yang posisinya ada di atas tengah layar. Sedangkan Realme pakai dual punch hole yang posisinya ada di pojok kiri. Dan bezelnya menurut gue Samsung lebih unggul karena lebih tipis sedikit kalau mau dibandingin sama Realme. Ketajaman layar gimana bang? Sama-sama pakai Full HD Plus yang tajam dan gua nggak ada komplain. Tapi yang bikin beda ada di tipe layarnya. Samsung udah pakai Super AMOLED Plus, jadi warna yang dihasilkan bener-bener bisa vibrant, kontrasnya angkat, dan bisa nikmatin fitur Always On Display. Tapi satu sisi juga, refresh rate layar di Realme itu bisa nyampe 90Hz dan itu mulus. Sesimpel scrolling sana-sini berasa banget lah mulusnya. Ya walaupun memang kalau mau dibandingin sama 60Hz-nya Samsung, ya oke lah, tapi memang 90Hz berasa lebih mulus aja. Dan terakhir, untuk ketahanan layarnya gimana bang? Samsung pakai Corning Gorilla Glass 3, sedangkan Realme menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya. Dan kedua HP sama-sama udah dapet free screen protector bawaan yang udah dipasangin. Untuk bahan material back covernya, Realme menggunakan kaca asli atau Corning Gorilla Glass 3 sehingga bisa menambah extra protection. Sedangkan Samsung masih menggunakan polikarbonat yang finishing desainnya dibuat kayak kaca asli. Tapi jujur kalau soal feels-nya menurut gua sama-sama solid dan enak dipegang juga atau enak di gripnya. Karena pinggir kiri kanannya udah dibuat melengkung juga. Untuk desain gimana? Jawabannya kalau untuk desain sebenarnya ini ke selera dan preferensi masing-masing. Realme punya pattern desain yang kelihatan beda aja dibanding yang lain, sedangkan Samsung punya pattern yang kalem tapi catchy. Jadi ya preferensi ke kalian. Kalau kalian tanya mana yang lebih berat nih? Jawabannya, Realme beratnya itu 203 gram, sedangkan Samsung beratnya itu 180 gram. Jadi lebih enteng karena bodinya lebih ramping sedikit dan bahan materialnya pakai polikarbonat. Tapi gue perlu kasih tahu ke kalian juga, karena bodi di kedua HP ini sama-sama mengkilat, otomatis akan ninggalin sidik jari dan takutnya akan jatuh karena licin. Jadi make sure kalian pasangin free casing bawaannya ya. Nah, yang paling menarik gimana performance-nya? Untuk chipset yang dipakai Samsung adalah Snapdragon 730 dengan sistem fabrikasinya 8 nanometer. Sedangkan Realme menggunakan Snapdragon 720G terbaru dengan sistem fabrikasinya 8 nanometer. Ya sebenarnya menurut gue ini performanya kurang lebih ya bisa nyaris sama, tapi selisihnya juga lumayan sih. Untuk Antutu score-nya Samsung bisa hit di 249.000, sedangkan Realme bisa hit di 280.000. Jadi ada selisih 30 ribuan lah ya. Yang gimana sih ke performance in real life-nya? Well, gue udah ngetesin pakai game PUBG di kedua HP ini, sama-sama bisa dapet graphic di balance dengan opsi frame rate ultra yang sangat playable. Tapi mungkin kalau Snapdragon 720G-nya udah di-optimize, bisa dapat extreme smooth kali ya. Mungkin ya. Tapi balik lagi, gimana performance in real life-nya? Selama gue main di kedua HP ini, suhunya juga oke banget, dan multitouch issue nggak ada, frame drop signifikan gak berasa banget, dan yang paling penting gyroscope-nya itu nggak ada delay-nya. Mantap! Dan terakhir, kedua HP sama-sama punya fitur game mode. Tapi ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya kalau di Realme, kita bisa block chat, block telepon, block notifikasi yang masuk ataupun bales, dan record gameplay. Sedangkan di Samsung kita nggak bisa record gameplay dan nggak bisa block telepon. Tapi ada Discord-nya dong. Jadi ya gitu, ada plus minusnya lah ya. Untuk kapasitas baterai Samsung jelas lebih unggul karena udah pakai 4500 mAh, sedangkan Realme 4300 mAh aja. Jadi ada selisih 200 mAh. Tapi pertanyaannya apakah ngefek perbedaan angka segitu?
Jawabannya, screen on time yang gue dapet selama pemakaian dan pengalaman gue pakai HP ini secara bersamaan, hasilnya lumayan lah berasa. Samsung bisa hit 9 jam 39 menit, sedangkan Realme 8 jam 56 menit. Jadi ada perbedaan screen on time itu 43 menit yang lumayan lah. Kedua HP sama-sama juga pakai main game nonstop kayak PUBG, nonton YouTube nonstop, scrolling Instagram, dan ngarahin peta pakai Google Maps. Ya hasilnya segitu sih. Ya intinya memang Samsung lebih unggul. Tapi untungnya kedua HP ini sama-sama bisa dipakai tempur seharian. Jadi dari pagi sampai malam sekali ngecharge saja cukup. Sekarang gimana ngecharge-nya? Samsung punya fitur super fast charging dengan max outputnya sampai 25 watt, sedangkan Realme punya full flash charge 4.0 dengan max outputnya 30 watt. Jadi 5 watt lebih besar lah ya. Tapi pertanyaannya, apakah 5 watt itu ngefek? Jawabannya gue udah ngetes di angka 5-100% ngecharge-nya. Samsung makan waktu 1 jam 29 menit, sedangkan Realme makan waktu 1 jam 2 menit. Jadi 5 watt itu bisa ngefek 27 menit yang lumayan lah. Tapi intinya kedua HP juga udah ngebut sih ngecharge-nya. Ya memang Realme lebih ngebut. Dan by the way, kedua HP sama-sama udah pakai port Type-C jadi kekinian dan bisa colok bolak-balik juga. Nice, itu sih yang paling penting, Type-C. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan quad kamera setup. Primary lens di Samsung menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Samsung GW1 ISOCELL, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel depth sensor, dan terakhir 5 megapiksel macro lens. Sedangkan Realme sama juga primary lensnya menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Samsung GW1 ISOCELL, 12 megapiksel telefoto yang bisa melakukan hybrid zoom sampai 20 kali, terus 8 megapiksel ultra wide angle, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Tapi gimana untuk hasil fotonya? Menurut gua kedua HP sama-sama bisa memberikan hasil foto yang bagus di kondisi daylight. Tapi kalau soal warna, di sini gue melihat perbedaan. Di Samsung itu kayak udah diwarnain atau yang kita kenal sebagai istilah color grading. Jadi buat orang-orang yang memang males banget dikotak-katik warnanya, tinggal langsung post aja di Instagram. Tapi satu sisi warna di Realme itu lebih natural, jadi lebih fleksibel lah kalau orang atau user nanti mau mainin warnanya lebih fleksibel. Tapi overall kalau dalam segi detail dan warna udah oke. Sekarang gimana hasil foto di ultra wide angle-nya? Menurut gua hasil fotonya yang berasa banget distorsinya itu ada di Samsung. Karena bukannya itu bisa sampai 123 derajat. Ya, 123 derajat ketimbang di Realme yang 115 derajat. Jadi distorsinya lebih berasa. Tapi dalam segi detail warna, ya kurang lebih udah sama. Sekarang gimana hasil foto di low light-nya? Menurut gua kalau dalam segi kedetailan dan ketajaman, gua harus bilang Samsung lebih tajam dan lebih detail kalau mau dibandingin sama Realme. Tapi overall, kedua warna sama-sama udah natural. Sekarang, ini dia momen yang paling pas, ngomongin night mode. Kedua HP sama-sama punya fitur mode gelap. Samsung namanya night mode, sedangkan Realme namanya super nightscape. Pertanyaannya kan mana yang lebih bagus? Jawabannya kalau ngomongin nightscape, menurut gua Realme lebih bagus karena detailnya lebih ngangkat dan warna lebih ngangkat kalau mau dibandingin sama Samsung ya. Jadi gue melihat Samsung itu bagus low light tanpa night mode, sedangkan Realme bagus banget kalau misalkan dalam kondisi pakai nightscape-nya. Jadi ya masing-masing ada kelebihannya. Dan by the way, night mode di kedua HP ini sama-sama bisa berjalan di lensa ultra wide-nya juga. Dan sekarang gue mau ngomongin kamera depannya. Samsung menggunakan single selfie kamera resolusi 32 megapiksel, sedangkan Realme menggunakan dual selfie kamera dengan primary lensnya 16 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide angle. Yes, jadi ada dedicated lensa ultra wide-nya yang bisa menangkap banyak orang. Walaupun memang di Samsung ada wide angle, tapi ya nggak bisa nangkep orang sebanyak di Realme, karena ya dedicated. Sekarang gimana hasil fotonya? Menurut gua kalau lagi kita ngambil selfie di tempat terik matahari, kedua HP bisa memberikan skin tone yang baik dan detail yang tajam juga. Tapi kalau ngomongin soal indoornya barulah Samsung menurut gua lebih kelihatan pucat, gak kelihatan natural, tapi detailnya dapet. Sedangkan Realme masih kelihatan natural sih, lebih mendekati lah ya. Tapi kalau soal HD detection atau bokeh, gue harus bilang Samsung punya cuttingan itu lebih rapi dibandingin Realme. Jadi ya ada plus minusnya lah. Oh ya, by the way, kamera depan di kedua HP ini sama-sama bisa jalan night mode-nya ya. Dan sekarang kita ngomongin perekaman videonya. Di kamera belakang kedua HP sama-sama bisa memberikan hasil foto yang stabil. Mau di lensa primary lens maupun di ultrawide sama-sama stabilnya. Dan bahkan kedua HP ini sama-sama punya extra stabilizer. Kalau di Samsung namanya Super Steady, sedangkan di Realme namanya Ultra Steady Max. Tapi pertanyaannya mana yang lebih stabil?
Jujur gue harus bilang kalau di Samsung lebih stabil sedikit, walaupun itu keduanya gue lagi record dalam kondisi lari ya. Menurut gue ya Samsung lebih stabil sedikit, tapi Realme at least ini langkah yang bagus. Akhirnya di mid-range tersedia fitur ini. Kalau Samsung kan udah lama ada, jadi ya mantep lah. Gue lihat makin kesini makin bagus. Tapi ada satu fitur yang gak dimilikin Samsung untuk kamera depannya, yaitu live focus kamera depannya. Ya, Realme punya fitur live focus atau bokeh untuk kamera depannya yang akan kepake buat kalian yang emang seneng vlogging aja sih. By the way, kamera depan kedua HP ini juga sama-sama stabil ya. Mantep. Speaker di kedua HP ini masih menggunakan single barrel firing speaker dan masih punya port jack 3.5 buat nyolokin earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian. Tapi pertanyaannya, untuk speaker mana yang lebih bagus? Menurut gua, Realme bisa bassnya lebih bagus atau lebih berasa dan suaranya lebih kencang kalau mau dibandingin sama Samsung A71. Ya seperti review kemarin yang gue bilang lah, suara speaker di Samsung A71 tuh bassnya kurang berasa dan suaranya kurang greget aja. Jadi, kalian make sure pasang earphone atau headset supaya bisa ikut menilai juga. Dan ini dia live testnya. Kalau ngomongin soal unlock-nya, kedua HP sama-sama punya sensor sidik jari. Tapi harus gue bilang Samsung lebih unggul karena udah pakai fingerprint in display. Sedangkan Realme masih menggunakan fingerprint konvensional yang posisinya itu ada di tombol powernya. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih cepat untuk unlock-nya? Ya jelas Realme bisa lebih unggul karena masih menggunakan fingerprint konvensional. Sedangkan di Samsung punya fingerprint in display, menurut gue masih bisa diimprove lagi lah ya. Jadi bisa lebih cepat lewat software update. Dan sekarang gimana face recognition-nya? Menurut gue Realme bisa lebih cepat sedikit dibanding Samsung. Tapi ada satu yang gue suka dari kedua HP ini, yaitu animasi face unlock-nya tuh keren. Kecil tapi ya keren. Dan yang ini nggak kalah penting, yaitu soal lifespan-nya. Software di kedua HP ini sama-sama udah run di Android 10 terbaru dengan tampilan antarmukanya tentu dengan ciri khas masing-masing brand. Samsung menggunakan One UI 2.0 terbaru, sedangkan Realme menggunakan Realme UI terbaru juga. Kalau soal tampilan antarmuka sebenarnya memang tergantung preferensi dan kebutuhan kalian. Tapi bisa gue bilang kedua tampilan antarmuka ini sama-sama bikin betah. Apalagi buat kalian yang baru pindah dari feature phone ke smartphone, otomatis akan cepat terbiasa karena tampilannya user friendly, easy to use, icon-iconnya menarik, dan banyak fiturnya. Kalau soal software update sendiri, kedua HP ini sama-sama rajin update software kok. Untuk expansion-nya, kedua HP ini sama-sama bisa memberikan triple slot tray. Jadi mau dipakai dual nomor itu bisa. Dan juga support dual 4G plus VoLTE juga asalkan providernya support. Dan kalau dirasa internal memory di kedua HP ini kurang cukup, ya bisa di-upgrade juga karena ada slot micro SD dedicated. Tapi memang si Samsung lebih unggul karena bisa mendukung sampai 512GB atau setengah tera. Sedangkan Realme 256GB aja. Tapi intinya kedua HP ini sama-sama bebas upgrade. Dan terakhir adalah faktor paling penting untuk menentukan apakah nantinya akan beli smartphone ini adalah soal harganya. Jujur waktu pas video ini dibuat, gue belum tahu harga Realme resminya ya, karena masih belum launching. Tapi by the time kalian nonton ini, pasti udah tahu harga resminya. Sedangkan Samsung harga resminya itu 6.099.000. Jadi gue penasaran aja, pengen nanya seperti biasa ke kalian. Dengan harga segini yang dibanderol, mana yang lebih worth it? Vote di atas sini. Vote ya, karena gue penasaran, mana yang lebih worth it ya? So guys, itu dia persamaan dan kelebihan di antara masing-masing HP ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi speed test. Seperti biasa, sesi speed test akan gue bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, gue akan buka aplikasi yang belum sama sekali running di background. Dan bagian kedua, gue akan reopen aplikasi yang udah dibuka barusan. Siapa yang bisa lebih cepat selesaiin duluan, dia yang menang. Total ada 8 aplikasi dan 2 game. Let's go!
So guys, segitu aja video comparison antara Samsung A71 versus Realme 6 Pro. Intinya kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Karena nantinya kalian membeli terus kalian pakai juga, jadi make sure kalian pilih pilihan yang tepat. Tapi sebenarnya kalau kalian mau pilih di antara kedua HP ini udah tepat kok. Tapi kalau juga kalian masih bingung, gampangnya gini. Ambil Samsung kalau kalian pentingin fitur NFC, terus layar Super AMOLED, fingerprint in display, terus low light lebih baik, dan terakhir baterai yang bisa lebih awet, ya inilah jawabannya. Tapi kalau kalian mau cari charge yang lebih cepat, speaker lebih bagus, performance yang lebih bagus, kamera nightscape lebih bagus, dan ada lensa ultrawide di kamera depannya, ambil aja Realme 6 Pro. So, segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekaligus kalian juga stay healthy dan stay safe di tengah kondisi seperti ini. And as always, stay updated with up to date.